Ini bersama gue ada orang yang jauh dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya, yaitu Bro Dav yang merupakan jurnalis gitu guys. So gimana Dav? Gue sebelumnya nggak tahu sih kenapa gue selalu larinya ke lu lagi nih. Mungkin Jodoh kali ya. gue nggak tahu, mungkin gue partner podcast langganan lu gua mulu ya, atau mungkin yang ada gua doang ya, I don't know sih. But anyway, it's good to be here bro, it's good to be here. Yes. Happy to be here. Mantap. Oh guys, kenapa gue milih Dava? Karena dia merupakan Ada gua yang ada gua doang kali ya. Ya jadi gue nggak punya teman selain Dava gitu. Jadi gue miris kehidupan gue. Enggak. Jadi gini, Dava ini adalah, kalau kalian belum tahu, dan di video sebelumnya juga udah dijelaskan bahwa dia merupakan seorang jurnalis, dan syarat seorang jurnalis adalah dia harus mempunyai pengetahuan umum yang luas, entah itu mengenai sesuatu yang ada terjadi saat ini ataupun yang lainnya gitu guys. Kenapa? Karena dia akan mencari traffic pembaca gitu, dan juga tentunya harus kredibel ya nggak? Yo man. Gitu. Hari ini kita mau ngomongin apa Dav kira-kira nih Dav? Topik yang lagi enak dibahas sih, kalau gue lagi lihat sih orang-orang lagi ngomongin catur kan ya. Cuman I think itu terlalu banyak banget dibahas, dan sebenarnya ada topik yang asik nih bro. Oke, yang menurut gue orang lain tuh harusnya tahu sih, masyarakat harusnya tahu soal mobil nih. Dan kita nggak ngomongin sekedar mobil doang ya, kita ngomongin soal future of cars in Indonesia itu. Kalau misalkan lu langsung random tanya lu deh, lu sukanya mobil apa nih? Oh oke, pertanyaan awal nih ya. Yoman. Langsung lah, setiap orang pasti punya dream car-nya masing-masing ya sih. Lu gimana? Ya kita di sini ngomongin budget is not a thing ya. Jadi kita nggak usah mikirin budget. Anggaplah lu sultan dan lu uang tuh udah kayak udah aman semua, nggak ada kendala apapun. Jadi gimana? Nice. Mobil apa yang lu ambil? Gue udah sering banget posting di Instagram story dan juga beberapa media sosial lainnya, Facebook, Twitter gitu kan. Mobil yang gue suka, dan di sini kita nggak ngomongin budget ya. Mobil yang gue suka dan kenapa gue suka mobil ini, yaitu Land Cruiser VXR 200. Land Cruiser ya. Bocah gede ya, doyan mobil gede-gede gini. Yes. Sabi. Kenapa gue suka mobil ini? Iya. Satu, mesinnya men, V8, V8 4000 cc diesel pula. Iya masuk sih untuk diesel ukuran mobil SUV kayak gitu ya. Torsinya pun luar biasa. Bahkan salah satu channel YouTube mereka membore up Land Cruiser ini sampai 2000 horsepower. Gila nggak tuh men? SUV 2000 horsepower itu gila itu. Gue bayangin kalau gue udah punya Land Cruiser ya, nggak perlu gue bore up, nggak perlu gue apa-apain aja, udah gue bahagia banget sih. Oh iya jelas, of course. Dan juga gini loh, gue juga udah sering bilang ke cewek gue bahwa gue suka mobil yang bentuknya itu kotak-kotak. Oh, oke. Bukan soal, kan kalau kita lihat Land Cruiser kan sekilas kayak Kijang ya. Yo. Ya kan kayak Kijang kan, jadul kan, tapi mirip-mirip gitu lah. Oh gila men, itu mobil historinya mantep banget itu. Paham. Berarti lu suka yang feminim gitu lah ya. Lu sukanya kotak-kotak gitu ya. Oke, I see. Dan ya mungkin kalau adanya Land Cruiser ya kita ngomongin adek jauh. Ya Fortuner, tapi ya oke lah. tapi Fortuner yang lama. Yang body lama men, bukan yang keluaran baru. 2013 tuh ya, yang dieselnya yang masih 2008 sampai 2015 lebih tepatnya. Oh oke. Kan modelnya sama-sama tuh ya. Yang masih ada hoodnya itu ya nggak sih, hood scope-nya itu. Yes. Kan itu modelnya sama-sama tuh modelnya tuh. Sabi sih, itu mobil lama gue itu tuh. Iya. Oke bro, sekarang gue akan nanya ke lu, mobil apa yang lu suka? Kita ngomongin budget is not a thing ya. Budget is not a thing ya. Whatever it takes, it's what you like man. Gue kalau ngomongin mobil ya, wah gila ini sebenarnya random sih bro. Tapi balik lagi, to be honest, ada satu mobil yang gue naksir dari dulu. Ini ya lebih kayak sentimental aja sih. Lu tahu Nissan 370Z Fairlady? Oh, Fairlady. Mungkin agak terbalikan sama lu ya. Kalau lu bilang lu suka mobil cowok yang bentuknya kotak-kotak, gue malah suka yang mengalir gitu, bener-bener bentuknya. Lu lihat lekukannya kan, lu tahu Nissan 370Z itu, that's why they called Fairlady itu, karena emang lady-like banget itu mobil. Yes. Dan juga gue tahu Fairlady itu, bagi kalian yang nggak tahu mungkin kalian bisa main di aspal ya, ini bukan endorse. Yoman. Gue taunya itu Nismo aja. Gue taunya Nismo. Itu. Iya itu. Masuk. Dan ya itulah, kalau ngomongin cita-cita ya, itu mobil gue harapannya sih, who knows, mungkin gue bisa beli mobil itu nanti. Gitu. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya gini loh, kenapa nggak Ferrari? Kenapa nggak Lambo? Kenapa nggak McLaren? Iya. Kenapa bro?
Menurut gue Karena kita kan ngomongin budget is not a thing. iya kita oke, budget is not a thing, but one point is ketika menurut gue ya, kenapa gue itu nggak mau beli yang Ferrari, kenapa gue nggak mau Lamborghini, karena gue ngeliat ke depannya juga men. Walaupun lu ngomong budget is not a thing, tapi pajak untuk mobil-mobil itu udah gila sih menurut gue. Iya. Menurut gue ya, dan itu harusnya nggak kayak gitu. Ketika lu naik mobil yang kayak gitu, apalagi di Indonesia gitu ya, itu mobil harusnya fun to ride, fun to drive itu. Tapi ketika di Indonesia, lu set to drive man, bawa mobil kayak gitu. Ini menurut gua ya, menurut gua dan dari pengalaman teman-teman gua juga yang mereka emang udah punya mobil kayak gitu. Iya, betul-betul. Dan juga memang regulasi pajak di Indonesia, kita nggak ngomongin cuma pajak tahunan, tapi mobil ketika masuk di Indonesia itu bea cukainya parah men, itu tinggi banget. Sinting sih. Kalian bisa melakukan komparasi lah, kalian bisa melakukan komparasi harga mobil di luar negeri dan ketika masuk ke Indonesia itu harganya gila, itu jauh. Bahkan bisa 3 sampai 4 kali lipat itu harganya. Permainannya nggak masuk akal, apalagi ketika tuh brand mereka itu nggak punya dealer di Indonesia. Mereka itu adalah kayak dealer gitu yang bawa, ada dealer khusus yang bawa kayak contohnya Prestige Motor gitu kan ya. Kalau misalkan mobil-mobil Ferrari, Lamborghini dan lain-lain ya. Ya itu sih one reason kenapa gua nggak mau. So buat apa beli mobil seharga itu yang gua nggak bisa nikmatin sepenuhnya? Mendingan gue beli rumah. Atau kalau gue harus beli mobil ya mendingan mobil yang memang nyaman gue pakai sehari-hari. Anyway gitu sih menurut gue. Betul. Tadi kan kita ngomongin soal dream car, mobil impian. Dan di sini kita nggak ngomongin budget ya, karena kan ketika lu ngomongin mobil impian, ya udah gak usah mikirin budget lah. Sekarang kita ngomongin daily car. Daily car. Yo, iya asik Daily sih, car. asik sih. Daily car kesukaan lu apa bro? Daily car kesukaan gue. Iya. Kalau gue disuruh milih ya daily car, sumpah gue itu naksir sama Ford Fiesta loh. Sayangnya Ford bangkrut, udah ya hands down lah sama Ford. Tapi gue masih naksir sama itu mobil. Entah kenapa gue masih naksir Itu aja. kan mobil kecil bro, kenapa lu naksir? Ya kayak lu bilang kan daily car, daily drive. Jadi gue bisa bayangin kalau gue ke sana sini gue naik itu sama pacar gue, atau mungkin nanti ketika gue udah nikah ya gue sama istri gue tuh, come on man, istri ya perempuan, mereka tuh pasti suka mobil kayak gitu. Mereka nggak akan mau lu suruh bawa mobil bongsor apalagi yang apa-apa gitu kan. Kenapa nggak Brio? Brio gimana ya? Oke. Kita semua tahu. Kalian juga Oke. bisa lihat catatan wholesale Brio itu tertinggi mulu loh. Iya memang lucunya itu yang nama Brio tertinggi. Oke, kalau menurut gua sih kalau lu udah ngomongin duit ya, I mean ketika lu beli mobil dan lu ngitungin purna jualnya juga, Brio itu pasti di atasnya Ford sih, Ford Fiesta. Tapi gua udah ngerasain naik kedua mobil itu, Brio-nya tante gua, Ford Fiesta punya bokap dulu, bokap sempet ada kan. Dan I mean enak Ford itu. Kualitas Amerika tuh susah sih kalau Iya, gituin. benar. Oke, jadi kesukaan gue tuh ya kan gue udah ngomong kalau gue sukanya Ford Fiesta. Ford Kalau lu Fiesta. sendiri gimana nih? Daily Kalau car gue menurut lu sendiri deh. daily car menurut gue sih yang simple ya. Gue juga ada sebenarnya kalau mobil tuh jujur semua orang punya dream car. Iya. Itu nggak bisa dibohongi, semua orang punya dream car. Tapi kalau gue lebih concern kepada dream bike sih. Gue udah sering bilang ke beberapa teman gue Lu, gitu. lu abnormal berarti ya, kayak orang-orang tuh maunya dream car, lu itu malah dream bike gitu ya. Iya dream bike Motor. gitu. Karena gini guys, jadi Anak moge asik siap iya, siap. karena gini guys, gue tuh terinspirasi dan senang juga sama cerita pamannya si Bro Dava ini. Waduh, iya paman gua hands down Ami Hari. Jadi dia gini bro, guys, dia punya Harley Davidson, tapi mobilnya ras ya. Iya, mobilnya Dan rush. mobilnya itu biasa aja, Andrit. Harley-nya 2. Harley-nya 2, Harley 2 nggak tuh. Lu geber yang punya Fortuner pun juga berani aja. Harley bos, ya nggak? Iya sih, I see memang. Oke, kalau misalnya ngomongin mobil harian yang gua suka, mungkin gue lebih kepada yang simple sih. Mungkin gue lebih kepada Avanza atau minimal dia penggerak belakang lah. Oh, oke. Jadi kalau kita ngomongin penggerak belakang kan bisa kemana aja, Iya, termasuk ke gunung, ke beberapa trek, ke beberapa wilayah. Itu yang bisa kalau ngomongin mobil ya. Jadi gua ya Avanza atau Xenia lah. Xenia lah ya, berarti yang sejuta umat aja udah Iya. fine itu menurut Tapi lo nggak ya. bisa dipungkiri bahwa even gua cinta dream bike, big bike, moge, gue tetap punya dream car. Itu pasti, semua orang pasti punya dream car. Tapi dream car seperti apa dulu gitu kan? Gitu loh bro. I see. Heeh. Berarti lu itu sebenarnya nggak concern sama mobil yang lu pakai itu apa, walaupun kayak sejuta umat atau apa gitu lah ya. Iya. It's fine aja menurut not a lo. problem, Yang penting man. fungsionalitas gitu ya. Fungsionalitas gitu. I see. Karena ketika gue membicarakan suatu otomotif khususnya kendaraan bermotor, yang gue perhatikan adalah satu, tenaga, kedua, torsi, ketiga, sistem penggerak.
Udah itu aja yang simple. Pajak lu perhatiin nggak? Kalau mobil murah pasti pajak juga murah. Iya sih. Avanza mungkin 3 jutaan kayaknya Avanza. Asyik. Oke. 2 jutaan sekian lah Avanza. Soalnya gue punya saudara dia punya ras itu 3 jutaan pajaknya dia gitu. Oke bro, ngomongin tadi kita udah ngomongin dream car, terus ngomongin daily car yang bisa dipakai harian lah gitu. Sekarang mobil terbaik yang pernah lu pakai sebelumnya. Berarti ini ngomongin mobil yang sebelumnya sudah pernah ada. Apa tuh bro? Dari lu bocah. Yang mobil terbaik ini apa nih yang pernah gue pakai atau menurut gue so far semenjak gue bocah sampai sekarang? Your past car, jadi whatever it is, your past car. Yang past car ya. Kalau mobil yang pernah gue miliki, ya bukan pernah gue miliki, sekarang sedang dimiliki sih. Ini mobil bokap gue. Bokap gue itu orang doyan Motuba ya, mobil tua Bahenol. Ini mobil tua yang seksi-seksi itu. Bokap gue ini ngerawat Mercy W174 Boxer 2, yang satu E320, satunya lagi E220, dan dua-duanya masih kerawat sih. Dan gue akuin emang kita ngomongin Mercy ya, itu mobil tahun 89 sama tahun 90-an, tapi masih seksi banget ketika lo pakai sekarang. I mean seksi itu maksudnya lu lihat pun di jalan ya, itu mobil masih itu masih kayak enak banget dilihat. Ya, everybody knows lah, Mercy is gonna be always a Mercy, man. Of course kayak German engineering, German steel itu kan dulu tahu istilah yang kayak gitu, dan itu emang enak gitu. Tapi kalau mobil yang pernah gua experience secara langsung ini lucu sih, buset. Ini mungkin keunggulan lu bawa nama jurnalis ya, tapi jangan ditiru ya. Alright. Lu tahu Gias tahun 2019? Oh, IGS terakhir ya, sebelum Gias pandemi. Terakhir sebelum pandemi itu alhamdulillah gue ada kesempatan, bokap gue sibuk, akhirnya gue dapet akses jurnalis bokap gue ke sana, dan gue dapet kesempatan buat nyobain beberapa mobil gitu. Dan waktu itu bertepatan Supra yang baru itu reborn, ya nggak sih, Toyota Supra yang baru reborn. Itu ini ngakak. That car is a beast, man. Dan gue itu dapat kesempatan jadi orang yang test drive pertama kali mobil itu, karena kejadian yang ngakak juga sih. Jadi waktu itu tuh ya gue kan datang ke Gias, ya lihat-lihat aja, toleh-toleh sambil gue bawa ID pas jurnalis bokap gue. Waktu kesana gue ngeliat booth Toyota. Gue itu naksir waktu itu, gue lihat kan ada Toyota 86 ya, dan itu cantik banget loh. Gue malah nggak tahu kalau di sampingnya itu ada Toyota Supra, saking ramenya gitu. Jadi anyway, itu udah malam, gue datang ke sana. Orang-orang lain tuh nggak boleh datang ke deket mobil. Gue ditahan, gue nunjukin, Pak. Oh iya silakan Pak, silakan. Udah gue masuk akhirnya. Jadi singkat cerita, gue langsung masuk ke Toyota 86. Gue masuk, gue bikin video, gue coba kayak, oh iya nyaman ya, enak. Gue jujur gue senorak itu waktu itu, karena gue cuma suka mobil, gue nggak tahu detail-detail yang aneh-aneh ya. Cuman gue suka mobil aja, jadi gue masuk, gue experience. Terus setelah berapa saat gue di dalam, gue disuruh keluar sama kayak mas-masnya itu, yang jaga di situ kan. Dia ngomong ke gue, bro maaf ini kan sudah malam ya. Gue kira gue mau diusir dong. Maksudnya oh iya oke. Gue langsung keluar. Ternyata dilanjutin, ini kan sudah malam. Jadi gimana kalau kira-kira test drive-nya besok pagi aja ya. Dan gue langsung kayak oke. Nice. Oke. Gue gak nyangka kalau gue disuruh test drive. Tapi come on man, ada kesempatan kayak gitu kan. Gue kira gue disuruh test drive Toyota 86. Gue tanyakan, emang besok Toyota tuh ada itu test drive-nya dikit ya. Gue coba-coba rada jual mahal gitu gak sih. Dia bilang oh iya ada, ditandain. Besoknya gue langsung datang ke sana lagi. Gue berharap gue naik Toyota 86. Selama di rumah gue itu langsung riset gitu. I mean kayak ini gimana, speknya itu kayak gimana. Gue datang ke itunya di ICE yang paling belakang itu. Ternyata udah ada memang Toyota, dan gue langsung datang. Tapi itu bukan Toyota 86. Ternyata Toyota Supra. Supra itu langsung prime-nya Toyota. Gue langsung tolak-tolak, ini mobil Toyota 86-nya mana? Ternyata Supra. Itu test drive-nya Supra, literally di belakangnya ICE itu. Dan ya udah gue langsung kayak dikasih kesempatan kan. Bro, langsung aja duluan aja ya. Gimana kalau mau nyoba? Gue rada kelabakan. I mean, seriously bro, gue ada rasa kayak lu pernah nggak sih ngerasa di mana lu itu bodoh sebenarnya, tapi demi profesionalitas lo
lo itu harus berlagak, lo itu paham. Ya, berlagak pinter lah. Berlagak itu. pinter. Iya. Gue akuin gue bodoh ya, karena karena waktu itu gue benar-benar gak tahu apa-apa, tapi ya udahlah, gue disuruh coba naik. Gue naik Supra, oh man, Damn, man. that's the car man, that's the car. Itu benar-benar kayak gue nggak nyangka Jepang bisa ngasih performa kayak gitu juga sih. Iya, bagi kalian yang nggak tahu, Toyota Supra itu salah satu prime super sport car dari Jepang, khususnya Toyota gitu guys. Dan juga Toyota Supra ini sebenarnya dia udah punya nama sih gitu. Bagi kalian yang tahu Fast Furious pasti tahu lah Toyota Supra. Kita ngomongin yang jadul ya, Supra yang Supra jadul yang gitu. generasi 4 lah ya, sekarang kan generasi 5 nih. Betul. Dan yang generasi 5 sekarang kalau nggak salah dia pakai sasis dari BMW ya, Z4, Z4 dia pakai sasis itu. Dan luar biasa sih. Kalau Gias kemarin itu ekspektasi gua adalah gua pengen coba Mercy. Oh, lu datang juga kemarin. Gua ya? datang ke Gias, gua iya, datang ke I see. Gias. Gimana tuh terus? Dan sangat disayangkan ya, pertama gue pengen bahas Gias 2020, nggak ada Gias 2020 Iya, karena sayang sih. this pandemic, dan itu sangat disayangkan. Tapi terlepas itu, di Gias terakhir yang gue datang yang 2019, memang gue lihat banyak sekali mobil di sana ya kan. Di 2020 gue berharap ada perang mobil listrik, tapi gara pandemi nggak ada. 2019 itu gue berharap gue bisa coba test drive Mercedes. Versi yang apa nih? Gue sih pengen nyobanya Mercy yang E-Class gitu. Oh, yang E-Class. Oke. Karena E-Class terbaru itu ya? komparasinya ke seri 5 BMW. Iya sih, memang. Komparasinya kan kalau Gokil, C-Class itu gokil, ke gokil. seri 3 ya. Kalau E-Class itu ke seri 5, dan gue pengen banget nyobain seri 5 yang AMG line, yang 2 digit, misalnya kayak i50 atau berapa lah gitu, yang super sport juga gitu. Iya. Tapi gua nggak dapet man. Dan lu nyoba Supra tuh kampret sih. Itu kampret. Itu mobil keren banget tuh Supra. Keren banget. 1,6 miliar kalau nggak salah harganya ya. Segituan, I mean untuk base price-nya dengan mobil kualitas kayak gitu ya, menurut gue itu top notch sih. Untuk orang yang mungkin ini bedanya, gue ngerasa kayak ketika lu itu ngelihat spesifikasi mobil on paper dan lu ngelihat performa mereka di YouTube dan lu mengalami itu sendiri gitu loh, itu kayak itu pengalaman yang beda gitu loh. Dan gue ngerasain ada beberapa orang yang kayak nggak suka mobil ini, alasannya beginilah, tapi ketika lu mau dapat experience naik mobil itu ya lu naik gitu, lu naik, lu nyetir dan lu injek aja tuh mobil, gimana rasanya. Dan paling penting adalah don't give a fuck. Yoi. Ya, of course ya kan. Jangan ngomong aneh-aneh lah gitu. Udah, yang penting lu nikmati aja tenaganya, torsinya gitu. Iya, anyway bro, ini kalau ngomongin mobil ya, kalau Gias sebenarnya gua ngerasa lebih tertarik sama BMW terbaru tuh. Lu tau kan BMW i8? Oh, mobilnya Babang Ashihab itu yang sekarang udah dijual sih, tapi i8 punya Yata. Hybrid car itu. Hybrid car. Iya. Dan gua foto depan Iya, gua BM liat. iX itu gila itu. Gini guys ya. Even gua nggak bisa masuk karena itu orang padat banget di iX, di i8. Tapi ketika gua bisa selfie dan gua bisa dapat hood bagian kepala dari i8 itu gila, gua sudah bangga banget itu. Lumayan lah ya. Seenggaknya gue dapat foto lah sama i8 yang gitu, selfie. Dan gila itu ketika gue masuk booth, jadi BMW itu dia punya booth tersendiri, saking gedenya dia sampai nyewa ruangan khusus BMW digabung sama Mini Cooper, karena Mini Cooper memang kayaknya diakuisisi BMW. Oh iya memang itu kayak mereka satu booth yang gede gitu ya sih. Iya, itu khusus itu. Dan gue masuk ke BMW, gila. Kalau lu ngomongin mobil, memang BMW itu the best lah, dari body, dari exhaust, dari knalpot gitu. Kenapa? Karena kebanyakan reviewer mobil Indonesia yang ngebahas Mercy, mereka banyak bilang bahwa knalpot dari Mercy itu kan kita lihat sendiri ada 2 knalpotnya ya. Itu kebanyakan satu tempelan. Iya memang. Gue sih nggak tahu bener apa enggak ya, tapi banyak reviewer mobil bilang seperti itu. Biasanya kalau straight pipe itu modelnya kayak begitu aja sih. Jadi sebenarnya tuh satu exhaust cuman dibagi sama dia di split gitu. Tapi Jadi kalau lu dua-dua ngomongin engine. BMW, damn man, Iya. itu dua-duanya beneran itu. Oke, I see. Makanya waktu gue Memang. masuk ke booth BMW itu gue ngiler ngeliat mobil BMW seri 3 terus M series, wah gitu gila sih. Dan juga gue ngeliat ya mobil-mobil lucu kayak Mini Cooper, Countryman gitu. Tapi yang jadi concern gue adalah BMW iX itu sih yang paling gokil banget itu. Paham. Kayaknya sih memang di Gias kemarin itu iX itu mobil paling mahal sih ya, karena nggak ada lagi sih yang gue lihat yang lebih mahal daripada
Itu mungkin harganya 4 miliar lebih sih kalau nggak salah itu. Harusnya kalau Lambo atau Ferrari masuk mungkin bisa ya, cuman kan ya itu nggak ada ya. Cuma memang jarang sih gue lihat ada mobil hypercar ya. Memang seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin i8 nih bro, itu dan mereka kan udah resmi di Indonesia, peminatnya juga lumayan ya. At least orang-orang yang berduit, mereka itu udah paham kualitas mobil hybrid gitu, terutama berbasis listrik. Dan sekarang nih ada isu nih bro yang gue tertarik buat bahas sih. Jadi dari tahun 2020 kemarin, 2019 malah ini udah rame pembahasan soal apakah Tesla itu mau masuk ke Indonesia atau enggak gitu. And the answer is yes, mereka itu memang minat banget. Elon Musk itu milioner tapi sekaligus meme lord gitu ya nggak sih? Iya, Elon Musk. Dan mereka itu emang udah rencana, udah fix mereka mau bikin pabrik di kawasan KIT yang luar Batang tuh. Itu udah ada patoknya mereka itu tinggal. Tapi kalau nggak salah beberapa hot issue belakang terakhir nggak jadi, mereka ke India. Nah kalau yang hot issue itu ini gue dengar dari beberapa sumber dan dari beberapa teman gue juga ya. Harusnya Tesla itu kalau misalkan masuk ke Indonesia mereka itu bisa dari tahun 2019 lalu bro. Ini gue nggak bisa sebut sumbernya karena nanti gue disliding sama orangnya. Oke. Intinya tuh gini. Jadi sempat ada deal-dealan antara Tesla dan Indonesia. Waktu itu Tesla itu masih termasuknya barang mewah ya, karena yang datangin kan Prestige Motor di Indonesia tuh. Dan Tesla waktu itu sempat ada dealan gimana kalau mereka itu bikin dealer di Indonesia. Jadi status mereka itu independen, sama kayak Mini Cooper gitu. Kalau Mini Cooper lu bilang mereka mobil mewah nggak mewah, tapi mereka ada dealer. Gitu. Iya. Dan Tesla bilang gue bikin dealer dulu di Indonesia. Nanti selang berapa waktu untuk menuhin persyaratan TKDN gue bikin pabrik. Jadi Tesla ini udah ada long term planning sebenarnya. Mereka udah ada kayak perencanaan jangka panjang. Nanti gue begini dulu, kemudian gue begini, baru akhirnya gue begini. Tapi entah kenapa ada semacam kong kali kong di situ. Dan kong kali kongnya itu apa? Soal status mobil listrik pertama Indonesia. Sekarang kalau gue tanya lo, mobil listrik pertama di Indonesia tuh apa hitungannya? Gue taunya Hyundai apa Kona. sih? Kona. Yes, Kona. Hyundai. Iya. Pertama Hyundai, habis itu ini apa namanya Kia. Pertama Hyundai, habis itu Kia, terus setelahnya itu Toyota mulai masukin kan Toyota yang Corolla Cross Hybrid itu. Iya. Tapi ya itu mobil pertama yang masuk di Indonesia tuh Hyundai Kona dan langsung mass produce itu. Untuk alasannya itu kenapa? Ya we don't know. Kalau kita spekulasi, gue takut besok ada abang tukang bakso datang ke rumah gue. Jadi gue gak mau komentar aneh-aneh. Intinya sih tinggal beli baksonya bro. Gue khawatir gue beli bakso nanti ada walkie-talkie. Walkie-talkie oh iya. Target sehat. Jadi intinya yang gue dengar memang ada permainan di situ, akhirnya menyulitkan Tesla. Jadinya karena Tesla sempat jengah, mereka oper ke India. Karena India itu kan menjanjikan banget ya untuk mobil gitu, pasar mobilnya. Tapi apakah itu berarti kayak Tesla mau ninggalin Indonesia? Enggak. Tetap ada rencana dan gue yakin di media-media Indonesia yang terkenal tuh udah ada yang kayak CNBC sama CNN atau mungkin Jurnal Presisi yang tulis gue itu. Nice. Itu udah ada kayak rencananya Tesla mau masuk Indonesia dan untuk bikin pabrik ya, bukan buat dealer. Sementara ini mereka bikin pabrik baterai. Ya jadi gini guys, salah satu alasan Tesla bisa masuk ke Indonesia dan juga mungkin alasan pemerintah menciptakan Omnibus Law itu ya supaya mendatangkan investor. Iya nggak? Iya, benar kan? Itu benar. Jadi sebenarnya tuh mungkin gue orang yang pertama kali, bukan pertama kali sih, mungkin gue orang yang ketika ada Omnibus Law gue menentang gitu. Gue menentang jujur gue menentang karena ada beberapa poin yang dirasa merugikan kaum pekerja gitu kan. Tapi setelah gue pikir jangka panjang, ternyata memang ini bagus untuk mendatangkan investor gitu. Dan juga syarat ketika ada perusahaan asing ingin membangun perusahaannya di Indonesia ya itu mesti mempekerjakan orang Indonesia. Iya nggak? Ada persyaratan namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Itu smartphone udah nerapin dan mobil tuh juga udah gitu. Makanya perusahaan besar di Indonesia, Toyota, Honda, kenapa mereka bisa survive? Pabrik mereka banyak. Betul. Banyak banget di Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya kebayang nggak sih kalau misalnya nanti misalnya Tesla semoga aja lah. Dia bikin pabrik di Indonesia, terus mempekerjakan orang Indonesia, membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Apalagi dia bikin pabriknya ini di daerah yang gue bilang sih nggak terlalu padat ya, maksudnya nggak terlalu padat dalam industri atau apa gitu kan, di daerah Batang kan. Iya benar. Padahal kalau dia bikin bisa aja mungkin dia nyari lahan di Karawang lah, yang kita semua tahu Karawang ini adalah industri di Indonesia gitu kan. Iya. Kawasan industri. Tapi mereka yang milihnya mana? Yang agak jauh gitu.
Jadi supaya bisa memajukan daerah yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya omnibus itu gak sepenuh, Ya, bukan gak sepenuh, jadi ada positifnya lah dari omnibus pro dan law. kontra lah. Pro dan I mean, kontra. ketika itu dibilang untuk membuka investasi, ya nggak bohong juga. Gak bohong. In a way, kalau misalkan ini tuh terrealisasi, tapi faktanya kalau kita lihat yang sekarang ya, Tesla nih belum masuk gitu. Maksudnya belum betul. ada yang resmi kayak Elon Musk datang, ini gue bikin pabrik di sini, belum ada gitu. Dia malah sibuk ngurusin Mars daripada Indonesia. Mungkin gue lebih berharap kepada pemerintah, kalau kita ngomongin di sini kan ini ngomongin tentang mobil juga. Gue harap pemerintah masalah birokrasi atau apapun itu lebih dipermudah lah. Dan juga ya gue tuh sangat berharap yang namanya korupsi itu udah nggak ada lagi, men. I mean ini tuh gini ya, sorry to say, Iya. ketika Tesla membangun dan juga kan pasti ngomongin ada beberapa terkait duit lah ya Iya, kan dengan pasti. pemerintah. Ini kalau sampai dikorupsi ini biadab ini kayak gini. Memang, ya Kayak sekali gitu. lagi kayak kita ngomong di awal tadi kan ada pajak mobil tuh rada gila-gilaan gitu di Indonesia. Iya. nggak sih? Tapi kalau menurut lu nih, implikasi ketika Tesla itu masuk itu kayak gimana bakalannya? Kalau menurut pandangan lu sebagai kayak ya orang yang suka mobil dan ngamatin mobil tuh. Kemungkinan besar sih bakal maju. Kenapa? Gue baca berita bahwa Tesla menggait salah satu raksasa mobil dari Jepang, Toyota, untuk membuat mobil listrik dengan harga 350 jutaan. 350 juta. Dan everybody knows, man, 350 Wah, juta gila. itu seharga mungkin ras yang tertinggi atau mendekati Iya, Toyota. Innova terendah. Toyota Rush itu mungkin Veloz itu nggak sih? Veloz Veloz yang itu paling nggak nyampe murah? 300-an Nggak nyampe sih. juga ya, Tapi, segituan. Maksud gua tuh mungkin dia ras tertinggi, tipe tertinggi ya. Untuk mungkin, mobil listrik gitu ya. ya, harganya gitu kalau komparasi. Iya. Atau Innova terendah gitu kan 350 jutaan lah. 300 juta. Dan itu bisa affordable sama orang Indonesia gitu loh. Iya. Bisa affordable, man. Dan kemungkinan besar akan bisa sukses di Indonesia. Cuman gua harap sih karena gua orang pencinta bunyi, gua tuh suka banget sama bunyi mobil. Suka banget gua sama bunyi mobil. Dan gak cuman mobil, motor juga gua suka gitu. Kalau mobil gue suka tuh bunyinya itu kayak tenang-tenangan, jadi misalnya bunyi tas gitu, ada Lu suka tenang-tenangan. flutter supercharger kayak nah gitu. Iya. Itu gue suka sih. Oh ya, ngomongin bunyi mobil, gue liat di Instagram tuh, kalian coba cari deh di Instagram juga banyak, atau di YouTube bahkan. Itu ada Toyota Supra yang jadul, bro. Toyota jadul. Gue nggak tahu dia pakai knalpot apa, tapi bunyinya itu, men, bunyi idle-nya itu kayak paham. AK-47 Iya. tembakan Yang brodok gitu kan ya. itu gila, berisiknya bukan main itu. Gua Itu- kebayang tuh dengerin itu pasti eargasm banget itu. Itu kalau gue lihat lah tuh kayaknya dia masang turbo sama knalpotnya itu udah straight pipe itu. Jadi kayak semburannya Ya itu bunyinya kayak AK-47 persis, dak gitu, gila itu. Mantep Oke, I see banget sih. itu, gila. Oke, tapi balik lagi nih soal yang Tesla, Tesla itu ya. Gue sempet kepo kan dalam hal ini, kayak ini kenapa sulit sih? Karena kebetulan gue juga kuliah hukum kan di UPH. Gue sempet ada diskusi asik sama dosen gue tentang industri otomotif di Indonesia. Ini kenapa sulit berkembang gitu. Alasan kenapa sulit berkembang itu yang paling gampang ya, lu ngomong Indonesia tuh udah punya raja untuk otomotif. Rajanya nggak cuma satu, malah rajanya tuh udah ada banyak gitu. Kalau kita ngomongin mobil ya, kita persempit. Raja di Indonesia tuh dua, Toyota, Honda. Gitu. Iya. Dua raja, dan dua-duanya itu Jepang. Dan yang lain-lain itu yang mencoba menyusul, Nissan, Suzuki, sama yang lainnya itu mereka Mitsubishi. masih Mitsubishi juga termasuk tinggi sih ya, pasarnya. iya, itu Tinggi juga. Jepang juga gitu loh. Bahkan kalau brand-brand lain itu masih kayak kesulitan mengejar gitu. Nah, untuk yang Tesla ini gua ngerasa ada ya permainan itu udah pasti sih, bro. Satu sisi kita ngomongin permainan dari memang brand-brand yang udah established di Indonesia, dan satu lagi itu permainan pasti dari BUMN itu sendiri. Yang gue pikir ya, karena kita logikan kayak gini. Ini menurut gue masuk akal sih. Pendapatan negara PNBP, pendapatan negara bukan pajak di Indonesia, lu tau nggak yang paling besar itu apa? Migas. Migas. Nah, Yes, kalau migas. itu berarti laranya ke Pertamina. Oh ya, petrol Dan atau yang kawan-kawan. lainnya lah, bahan bakar gitu. Kalau di logika ya, bisa segede itu tuh kenapa? Gitu. Karena traffic mobil banyak. Nah, iya sih, Indonesia nih banyak udah menerapkan kayak low cost green car, motor juga ada banyak, dan orang-orang itu pasti setiap hari perlu bensin gitu. Setiap orang tuh pasti bawa Iya. mobil, apapun itulah. Jadi itu banyak pendapatannya. Tapi bayangkan kalau misalkan Tesla nih masuk Indonesia ya,
ketika Tesla masuk, itu berarti kayak mobil listrik itu seolah standarisasinya sih. Betul. Atau seenggaknya itu mobil listrik jadi umum. Ada Iya. nama besar yang masuk ke Indonesia. Iya. Ketika mobil listrik itu umum, pasti mangsa pasarnya Pertamina itu beralih, bukan Pertamina lagi tapi ke PLN. Ya Jadi nggak sih? kayak semacam Nah, mengkikis omset iya. dari PLN itu. Pertamina itu sendiri Iya, mengkikis. benar-benar. Lama-lama Walaupun- habis nanti. Walaupun kita nggak ngomong ini dominan ya, of course, pemilik mobil listrik ini 1 banding berapa sih kalau dibandingkan mobil bensin? Tapi ada gitu loh, dan potensial banget itu. Kayak lu tahu yang gue suka dari Tesla itu apa? Mereka itu kalau ngejual di Amerika, kenapa mereka itu best selling car ya? Jadi selain mereka ngejual mobil, mereka itu ngejual bundling juga. Contohnya bundling seperti apa, bro? Bundlingnya unik juga, kayak kalau kalau misalkan di Indonesia lu beli misalkan expander, bundling apa? Trimming, lu kasih audio, lu kasih fender, lu kasih pelek yang agak bagusan dikit kayak gitu kan. Kalau Tesla bundlingnya nggak gitu, mereka bundling lu beli mobil sama pasang panel surya. Jadi rumah lu itu pom bensin lu gitu. Dan listriknya itu ya Iya, udah iya. instalasi listrik itu sendiri itu. Iya, Itu bundling yang dipakai Memang sama sih kalau Tesla. ketika lu punya mobil listrik itu ada standar daya listrik tertentu Iya, lah di benar, rumah lu. benar, Minimalnya benar. berapa itu ada. Lu Itu nggak ada, bisa guys. ngecas pakai listrik rumah, atau lu nggak bisa ngecas pakai power bank juga. Itu pasti ada standarnya juga. Iya, dari makanya mereka. ketika lu pengen beli mobil listrik itu biasanya tanya dulu sih sama salesnya. Iya benar. Kapasitas listrik di rumah itu berapa gitu. Iya. Gak mungkin 1.300 lu bisa beli mobil Tesla, gila. Gue sempet lihat vlognya Atta Halilintar sama Deddy Kobuzer sih. Deddy kan udah punya ini kan Tesla juga ya di situ tuh. Gue sempet ada dia ngomongin bagian itu. Ya, so menurut gua ada kayak permainan gitu di situ Iya. untuk antara PLN sama Pertamina gitu ya. Tapi menurut lu gimana, bro? Overall. Kalau menurut gua Tesla memang kalau kita ngomongin investasi itu investasi jangka panjang. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Tesla itu ranahnya udah ke future, man, ke masa depan. Jadi di masa depan tuh yang kita tahu mungkin orang-orang beranggapan bahwa nanti mobil terbang bla 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 bla, ya mungkin saja. Tapi untuk yang bisa realistis dilihat ke depan, mobil listrik. Jadi nggak menggunakan bahan bakar fosil lagi. Dan kemungkinan besar masuk ke Indonesia bisa. Tapi ya itu yang kembali lagi, apakah di sini ada permainan atau enggak? Nah, Kayak iya. gitu. Dan ada peminatnya atau enggak itu dia sih. Betul. Kalau peminat sih menurut Tapi gua menurut lu gimana nih? bisa Soal sih. Peminat bisa. Peminat pasti bisa, men. Dan juga ya kita ngomongin aja lah, misalnya Tesla masuk Indonesia, mereka bikin mobil taruhlah harga 350 sampai 400 juta gitu ya. Iya. Dan itu bisa di afford sama orang Indonesia. Dan kalau misalkan lu konversikan, Tesla yang paling murah itu Tesla Model 3 yang sedan, yang ukurannya segede Vios itu tuh. Iya. Itu kalau dikonversikan ya emang 300 juta, 400 juta sih untuk ukuran mobil listrik ya. Belum lagi di Indonesia ada kebijakan bahwa apa sih yang baru-baru ini soal PPN 0% kalau nggak salah deh. Oh iya, Lu tahu kan? PPNBI ya, gue nulis juga Nah. tentang itu tuh. Nah, karena gara-gara itu tuh gue beli saham Astra tuh, jadi Iya. tertarik gitu. Gitu. I see sih memang. Ya jadi kebijakan pemerintah bagus juga sih itu. Bisa meningkatkan daya beli mobil kendaraan, bisa juga mensejahterakan perusahaan gitu. Jadi mensejahterakan masing-masing. Memang Orang beli mobil yang sejahtera perusahaan. Perusahaan mensejahterakan karyawannya. Harusnya seperti itu. Kayak gitu konsepnya. itu kalau bahas PPNB 0% tuh ya menarik juga sih, tapi kayak bakal panjang banget itu. Anyway, kalau ngomongin Tesla, gue berharap ya kayak mereka itu bisa masuk at least. Kita sama-sama masih bujang kan. Lu masih bujang atau udah punya anak tuh jangan-jangan? Anak gua 5 di Pandeglang. Yo man. Enggak, I mean oke lah, kita sama-sama bujang, masih sama-sama kuliah gitu. Who knows ketika kita udah di usia berkeluarga, ada kebijakan baru dan mobil listrik itu udah umum gitu. At least tuh udah kayak di antara 10 mobil listrik di Indonesia, satu mobil itu di antara 10 mobil petrol di Indonesia, satu itu mobil listrik gitu. Yang dominasi wholesales. Iya, dominasi. Iya, betul. At least lumayan lah gitu. Kalau Untuk mobil menguasai gue berapa setuju persen. lah, kalau mobil listrik gue setuju, tapi kalau motor listrik gue nggak setuju. Kenapa, men? Gue belum punya moge gitu. Makanya kalian like dan subscribe biar gue bisa punya moge. Asik lah, AdSense. Iya, gue persetan dengan mobil karena gue kan memang gue bilang kan mobil gue nggak terlalu suka. Tapi ya nggak bisa dipungkiri gue suka dream car gitu kan, Iya, punya iya. dream car tersendiri.
Tapi please man, jangan motor dulu lah. Mungkin motor bisa afford, tapi jangan motor dulu. Gue suka suara motor man. Nanti kalau misalnya motor listrik udah banyak, terus gue doang pakai motor berisik kan, pakai motor petrol. Lu nanti kasus Ditilang gue nanti. Lu nanti kasus kayak itu tuh, Ayla versus itu tuh apa Oh namanya? iya. CBR 1000. Ya itu gokil sih. Tapi iya anyway gitu. So, apalagi nih, Bro, yang kira-kira lu mau bahas? Kita ngomongin soal mobil Indonesia, SMK. Gimana menurut lu, Bro? Waduh, SMK nih gimana ya? Kalau gua bisa kirim Al-Fatihah buat SMK, gua kirimin sih. Kenapa lu kira Al-Fatihah buat SMK, Ya Bro? gimana ya? Gua ngerasa kayak apa sih? Itu tuh lu berharap banget mobil itu tuh bakal jadi kenyataan gak sih? Tapi semakin lu berharap malah semakin sakit lu nya. Apalagi lu itu seorang peminat mobil gitu ya. Iya. Karena lu tahu itu nggak akan terrealisasi gitu. Tapi sekarang yang baru terasa itu mereka banyak distribusi mobil-mobil kayak pickup gitu deh. Ya, yang Kayak gue pick sempet dengar itu. Tapi untuk kalau itu kan kita ngomongin kayak kebutuhan yang segmented gitu loh. Walaupun oke lah bertahap. Tapi kalau dari dulu tuh nggak ada improvement, mereka mungkin bisa bikin kayak four seater car kah, atau mungkin family car gitu, di mana pemerintah bisa dukung pajaknya, itu ada relaksasi pajak untuk mobil itu. Gue setuju, relaksasi pajak gue malah setuju. bagus itu. Itu kan mobil buatan dalam negeri, come on itu kayak ya sejauh ini gitu ya. Kalau misalkan ngomongin SMK, ya udahlah oke. Justru Semoga jujur mereka ya, stabil sih. jujur guys gini guys, gua merasa iri dengan negeri jiran Malaysia. Mereka punya apa? Proton. Punya Proton. Dan Proton ada di mereka itu Indonesia. Lotus ya nggak sih? Walaupun kayak itu Lotus Rebadge, tapi mereka itu mobil nasional jatuhnya. Betul. Lu lihat di jalanan ada orang pakai Proton. Gitu. Tapi lu lihat di jalanan apa ada orang yang pakai SMK? Ya. Gue sih jarang nemu ya, tapi Ya, kebanyakan bukan. gue ngelihatnya Proton. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, itu yang bikin gue greget gitu. Kenapa coba oke lah, nggak masalah negara ini menerima investor dari luar negeri, khususnya perusahaan otomotif mobil atau motor gitu kan. Tapi kenapa nggak mencoba lebih dalam lagi untuk memajukan SMK gitu? Di negeri ini jumlah orang pintar tuh banyak, tinggal gimana mengelola aja gitu. Gue setuju sih, gue setuju. Betul. Memang, Indonesia tuh kayak kalau kita ngomongin produk lokal Indonesia ada banyak banget yang menjanjikan, serius itu sebenarnya menjanjikan banget, tapi nggak digarap sama pemerintah. Satu, kita ngomongin Timor, itu udah legend sih. Walaupun ya kita lihat mereka udah banyak di mana-mana kan, mobil-mobil tua gitu, Iya. tapi mereka mati. Terus lanjut ke SMK. SMK juga sekarang lagi jalan, tapi masih struggle. Mereka dibilang struggle banget itu untuk produk dalam negeri ya. Dan dulu tuh ada yang bagus banget sebenarnya. Lu tahu namanya Selo? Itu mobil listrik buatan Indonesia, orang Magelang tuh kalau nggak salah yang bikin. Itu listrik, full listrik, dan sayangnya nggak ada yang berminat itu. Katanya waktu itu Dahlan Iskan mau megang tapi ternyata enggak gitu. So ya disayangkan banget gitu loh. Padahal SMK itu udah tua ya nggak sih? Umur mereka itu udah berapa? Udah at least kayaknya hampir 20 tahun ya nggak sih? At least SMK? iya 10 tahun lebih ya nggak sih? SMK? Iya. Gue nggak tahu ya SMK. Gue taunya tuh yang waktu ada pengujian gitu sih SMK. Iya, maksudnya umur dari SMK itu sendiri gitu yang udah, gue yakin udah 10 tahun lebih sih. Kenapa mereka itu nggak bisa kuat gitu di Indonesia? Padahal mobil Cina yang lu tahu mereknya Wuling DFSK itu, kenapa mereka baru datang bisa langsung kayak begitu? Ya nggak sih? Ya ini kita ngomongin soal kayak opportunity-nya aja itu. Bahkan DFSK masuk, mereka malah bikin kasus itu, lu tahu kan kasusnya itu? Kasusnya gimana tuh bro? Oh gue tahu sih kasusnya sih yang masalah turbo sih. Iya, Masalah tenaga lah nah gitu. itu. Dapat komplain. Jadi ada DFSK yang ya itu basically sekelas sama Toyota Rush yang si DFSK Glory yang 580 itu, 550 atau 580. Kayaknya di atas deh. DFSK Glory. Iya itu mungkin Ya, mungkin kalau ngomongin Fortuner di atas Rush, bawa Fortunernya. Tapi kalau misalnya ngomongin kapasitas SUV mesin gitu sih, ya memang dia setara ras sih kalau Iya, kapasitas mesin ya. Itu ya anyway kayak itu di situ mereka kayak bohongin gitu sama pembeli. Mereka nulis kapasitas mesinnya 1,4 liter biturbo. Biturbo. Udah kayak Mercy ya. Iya, harusnya kayak tuh mobil kuat lah ya. Tapi kasusnya ternyata dipakai ke puncak nggak bisa nanjak. Yang ada malah berapa puluh orang itu akhirnya nonton DFSK. Iya itu beritanya ada sih itu sih. Ya, itu maksud gua adalah kenapa atau mungkin ini sih harus jadi PR pemerintah sih, mencoba untuk memajukan produk dalam negeri. Kan kita sering tuh ya lihat iklan, cintalah produk-produk dalam negeri kan.
harusnya jadi PR pemerintah gitu loh. I see. Dan PR seperti ini harus diselesaikan, namun juga PR pekerjaan rumah harus selesai gitu loh. Memang sih. Kita nggak kekurangan orang pintar, banyak orang dari universitas ternama, ITB bahkan dari luar negeri gitu. Kenapa pemerintah harus menyediakan lebih supaya apa? Maju produk negeri ini. Maksudnya- Siapa yang nyangka main SMK? Kebayang nggak lu misalnya nih bro? Kebayang nggak? Iya. Pembalap F1 tulisannya SMK, Yo, man. sponsornya. Ada sih baru-baru ini Pertamina doang tapi. Itu juga cuman angin lalu doang, sebentar doang. itu udah panjang banget sih memang ke Iya. depan. Tapi ya Kenapa? harapan. Sorry bro, karena gue iri ngelihat Lewis Hamilton pakai Petronas tulisannya. Yo, paham gue paham. Lewis Hamilton loh, itu driver F1 nomor 1 loh itu. Dengan pakai rekor Petronas. kemenangan yang luar biasa. Mm-mm. Tulisannya apa? Petronas. Di Mercedes lagi. Mercedes men. Ya kan siapa yang tahu misalnya ketika pemerintah sukses memajukan SMK nanti ada formula apa tim F1 namanya SMK Team gitu kan. Who knows, dengan bahan bakar bangga mempersembahkan Pertamina. Itu long dream sih, tapi iya who knows, amin lah, amin. Iya. Ya hands down pokoknya untuk industri otomotif Indonesia ya. Harus maju sih, harus maju karena ya nanti akan balik lagi ke pemerintah dapat pemasukan ya kan, kayak gitu. Paham. Oke, what else bro? Gue mau nanya gini, kita masih ada satu yang kurang sih. Apa nih? What is the sexiest part of your car? What is what? Huh? The sexiest part of your car. Oh, sexiest part of my car. Aduh, Ini pertanyaan salah satu grup band Queen, Roger. I see. What is sexiest part of your car? Menurut gue ya, dan come on, ini gue yakin semuanya udah pernah ngelakuin ini tanpa sadar ya. Kalau orang-orang ngomong paling sexiest part of your car ya hoodnya, grillnya, atau mungkin bumpernya, you know, Iya. the back ya sih. Tapi menurut gue bagian terseksi dari mobil, yaitu setirnya. I mean, lu bener-bener interaksi, lu bisa intimate sama mobil lu. Gue bilang intimate karena come on, kalau lu suka mobil, lu cinta mobil, lu interaksinya dengan cara itu. Lu buka pintu, lu masuk, lu duduk, dan you know, lu pegang mobil itu, lu sap-sap dulu mungkin logonya atau apa, dan you feel the grip man. Itu waktu ketika gue dateng naik Toyota Supra, yang pertama gue lakuin itu gue duduk, gue pegang gripnya, kayak I mean like literally this is my girl now for a while. Oke. Dan itu yang gue lakuin itu. I mean, yeah, that's the sexiest part of my car. Menurut gue itu sih. Kalau lu gimana? Setir. Kalau gue, wah gila ini. Buat ini satu doang berarti. Jangan ya. bilang knalpot. Kalau knalpot kan bisa dibeli. Knalpot, rim Iya. bisa dibeli. Kalau gue, what is the sexiest part of your car? Gue suka grill. Oh, grillnya. Grill atau bagian depan lah, bagian kepala I gitu. see, I Gue see, suka. I see. Kenapa? Itu nunjukin kegarangan dulu. Minimal itu nunjukin kegarangan dulu, eksistensi lu. Yo man. Ketika lu ketemu orang, jalan sama orang, lu kan pertama kali lihat apa? Muka gitu. Tapi ketika kalau lu mukanya biasa aja, nggak kumisan, muka biasa aja lah, biasa aja gitu. Iya. Tapi lu jalan sama orang yang brewokan, kan di sini bekas ada tato, tato apa bekas jahitan lah gitu kan, kayak gambar-gambar orang preman gitu. Kayak grunge gitu ya. Itu ngeliat, Iya. wih, sangar juga nih. Garang juga ya. Iya gitu kan. Makanya gua bagian grill lah atau bagian depan gitu. Itu sih sexiest part menurut gua. Alasan gua kenapa milih Land Cruiser karena itu. I see. Gua Bagian paham. depannya itu tuh nantangin banget. Itu tuh ibarat kata kalau ada tembok pengen gua hancurin tembok gitu. Itu udah bagian depan sangar banget sih itu. Enggak, itu menurut gua bahkan kalau etika nggak tertulis ya, ketika lu lagi naik mobil di belakang lu tuh Land Cruiser, lu harus minggir man. Come on. Iya, benar. Jadi gini, gua pernah waktu gua dulu ngerjain skripsi Iya. di kampus gua, kelas skripsi, terus gua sama bokap gua kan ke kampus naik mobil kan. Terus Jakarta Barat kami belakang kami tuh ada Land Cruiser. Terus gue bilang ke bapak, "Pak, minggir, Pak." Gitu, gue serius, gue bilang begitu loh. Gue bilang begitu ke bokap gue, "Pak, minggir, ada mobil mahal," gitu kan. Kenapa gue bilang minggir? Kalau misalnya di belakang Ferrari atau apapun bodo amat. Kenapa gue bilang minggir, ada Land Cruiser, mobil mahal? Itu dream car gue, men. Oke. Gitu. Itu act of superstitious aja ya, kayak Iya. bentuk doa lu aja gitu. Iya itu, silakan lewat Iya. my calon mobil gue gitu. Who knows? Makanya kalian like dan subscribe biar gue berkembang, bisa punya moge, punya Land Cruiser. Kasih lah subscribe, kasih lah. Come on. 1 subscribe, 1 like itu sangat bernilai buat Bung Jordan ini ya. Yoi.
Okay, so what else, bro? Come on. Jadi topik kita membahas mobil ini adalah sebenarnya tadi tuh main topiknya adalah membahas industri mobil di Indonesia. Karena kita tahu semua masalah Tesla yang lagi hype, yang katanya akan membangun pabrik dan otomatis pasti memerlukan tenaga kerja Indonesia gitu kan. Dan juga banyak harapan soal SMK. Intinya adalah gue berharap sih sebenarnya lebih kepada SMK sih. I see. Gue lebih berharap SMK bisa lebih maju dan berkembang gitu. Amin. Ini merupakan PR pemerintah Indonesia yang sangat amat berat. Iya. Lu nggak perlu menciptakan mobil yang baru, nggak perlu. Mobil tuh itu mobil mungkin dari mobil pertama kali ada mungkin udah berumur ratusan tahun kali ya. Iya. Dan ngomongin bentuk atau apapun juga ya mungkin sama aja. Intinya adalah ATM men. Iya, paham. Adaptasi, tiru, modifikasi gitu. Man. Lu nggak perlu, nggak usah pusing-pusing mikir mau menciptakan mobil baru dengan inovasi baru, nggak usah. Mobil yang ada aja. Misalnya lu mengamati satu mobil, gua akan mengambil contoh dari mobil Avanza, ya kan? Gua akan amati dulu nih adaptasi nih mobil ini gimana. Terus kita tiru dan modifikasi biar apa? Nggak semua sama. Tapi bro, ini menurut gua kayak kita bisa rada gimana ya? Ya oke lah, kalau bilang berharap aja. Ada industri mobil lokal bisa jadi bakal selamat sama perusahaan yang nggak kita kira-kira. Lu tahu Pindad kan? Oh yes, nah, mobil itu ya. Mereka ya, itu tahu. Ya walaupun masih kayak tanda tanya ya bakal ada atau enggak. Tapi mereka bikin mobil itu mobil rantis sebenarnya, kendaraan taktis dan itu harusnya dipakai buat operasi militer kan. Tapi itu dijual Pindad, iya katanya mau ada versi sipil. untuk sipil. Yes. Nah ini pertanyaannya kapan dijualnya, kemudian harganya kayak gimana. Anggaplah nanti bakal ada kayak Maung Pindad ukuran yang gede, terus ada Maung Pindad mini gitu ya, dan harganya itu di bawah 500 juta. I mean itu start yang bagus banget gitu. Iya. Gue juga emang waktu ngelihat videonya soal Maung Pindad itu mobilnya gokil sih. Itu mobil segala bisa medan sih itu. Bisa segala medan tuh mobil tuh luar biasa sih. Kira-kira cukupkah buat nggeser posisi Land Cruiser? Enggak. Tapi kalau misalnya Maung Pindad kita nggak ngomongin soal nama ya. Kalau dia punya sesuatu yang bisa dijual, karena gue milih Land Cruiser bukan karena nama, ya semua orang tahu Land Cruiser itu dari Toyota punya nama yang baik di Indonesia. Bahkan banyak orang yang pencinta mobil tua gitu, mereka banyak simpan mobil Land Cruiser tua mereka. Dan asal kalian tahu guys, itu mobil Land Cruiser tahun 90-an itu masih worth di harga di atas 600 juta loh. Masih worth. Masih itu mau tuba jatuhnya tuh. Iya. Mobil tahun 90-an masih worth di atas 600 juta. Bahkan harganya pun bisa dibilang ngelebihin harga Fortuner yang baru sekarang gitu. Kayak gitu. Tapi bukan soal nama. Ya itu gue bilang, gue suka dari kepalanya, gue suka gimana mesinnya. Ya gue harap sih kalau misalnya mau Pindad dia punya apa yang gue ekspektasikan, ya gue akan beralih dari Land Cruiser, why not man? Gitu. Demi memajukan produk dalam negeri, kayak gitu. That's good. Dan tentunya kalau kita ngomongin produk dalam negeri, harusnya ada sedikit atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menarik konsumen. Contohnya misalnya dari regulasi pajak lah, atau misalnya ya pasti dari pajak, harga, distribusi, spare part kan itu pasti kan gitu. Gimana caranya menarik konsumen? Intinya adalah itu pemerintah harus memajukan otomotif dalam negeri gitu. Dan ketika udah ada upaya, tugas kita sebagai masyarakat untuk mensukseskan lah ya. Karena kita harus mikir men, kenapa sih Tesla mau ke Indonesia? Kenapa Tesla mau ke Indonesia? Karena ada sumber daya alam yang luar biasa. Iya, karena kita tahu komponen buat kendaraan listrik yang paling utama itu kan nikel ya. Dan Indonesia itu emang negara penghasil nikel terbesar sedunia gitu ya. Dan itu potensial banget. Come on, kayak ketika Tesla itu bikin pabrik di Indonesia, masa ya mobil nggak dimasukin gitu. Mereka juga pasti udah mempertimbangkan hal itu. Betul. Jangan sampai kita larinya nanti kayak ini bro, kayak Freeport nanti. Iya, itu ya jangan sampai kita kayak Freeport. Ini yang harus dilanjutin juga nih, kayak bagaimana nasibnya industri nikel Indonesia untuk kelangsungan mobil listrik. Karena kalau misalkan sukses, bayangin bro, who knows? Indonesia itu listrik semua mobilnya. Iya. Harley, oke lah, Harley tetap Harley lah ya. Harley sebenarnya, tapi Harley juga ada yang listriknya juga. Iya lagi. Gue udah liat di YouTube, Oh. Tapi gue ngeliatnya sedih men. Kenapa? Harley itu identik dengan suara. Even 2 silinder tapi lu kasih speaker aja lah. Speaker nggak tuh? Oke.
Alright guys, thank you for watching. Thank you for listening our podcast guys. Dan tunggu kami di podcast berikutnya guys. Jangan lupa like sama subscribe biar si Babang Jordan ini cepat beli Harley lah ya. Punya moge dan punya Land Cruiser. So, jangan lupa untuk makan, minum, dan berak. Stay focused always, Yo man, sip. Love you guys. Cheers Thank you bro. Cheers, cheers. Thank you bro.